Kanker hati bisa disebabkan sirosis hati karena infeksi virus, misalnya virus hepatitis B atau hepatitis C yang kronik. Nah, untuk sahabat Premier yang kira-kira terindikasi penyakit kanker hati, jangan takut, segera datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara dan segera dilakukan pemeriksaan diagnosis dengan tepat. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan, nama saya Dr. Aryo Perbowo Putra, spesialis penyakit dalam yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, mari kita berbincang tentang mengenai faktor-faktor resiko seseorang mengidap kanker hati. Kanker hati atau sering juga disebut hepatoselular karsinoma adalah keganasan primer yang berasal dari hati yang sering muncul pada pasien-pasien dengan penyakit dasar penyakit hati kronis ataupun sirosis hati. Walaupun begitu, didapatkan sampai 25% pasien menderita kanker hati itu tidak mempunyai penyakit sirosis hati sebelumnya. Pasien dengan kanker hati umumnya mempunyai tanda dan gejala mirip seperti sirosis hati yang berat. Misalnya gatal seluruh tubuh, kemudian sklera ataupun kulit menjadi kuning, hati atau limpa ini menjadi besar, kemudian ada nyeri perut sebelah kuadran kanan atas, ada juga bisa perdarahan varises esophagus yang dimanifestasi dengan mual, muntah darah, ataupun BAB hitam. Kemudian ada pembengkakan pembuluh darah perut ataupun di anus, badan kurus ataupun kakeksia, pembengkakan perut ataupun asites disebutnya, kemudian pembengkakan kaki atau udem di kaki, dan juga penurunan kesadaran yang disebut ensefalopati hepatikum. Kanker hati bisa disebabkan sirosis hati karena infeksi virus, misalnya virus hepatitis B atau hepatitis C yang kronik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebih dan juga bisa disebabkan karena perlemakan hati yang biasanya mengenai organ-organ liver ya pada pasien-pasien yang menderita obesitas, kemudian diabetes mellitus tipe 2, dislipidemia atau peningkatan kadar kolesterol dalam darah dan juga hipertensi. Kemudian kanker hati juga bisa diakibatkan oleh kontaminasi makanan oleh jamur aflatoksin dan juga keadaan abnormal akumulasi besi pada hati yang kita sebut dengan hemokromatosis. Proses terjadinya kanker hati bermula dari adanya pembengkakan atau inflamasi dari sel hati ya, sel parenkim hati, biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Misalnya ada virus hepatitis B atau hepatitis C, kemudian ada perlemakan hati dan juga sering minum alkohol. Nah, itu bisa menyebabkan inflamasi ataupun pembengkakan di sel parenkim hati. Kemudian, hal ini akan mengakibatkan nekrosis sel hati, pengeriputan ataupun penciutan sel-sel parenkim hati. Kemudian akhirnya terbentuk jaringan fibrosis ataupun jaringan parut, dan hal itu semua akan menimbulkan regenerasi sel parenkim hati yang terus berlangsung secara terus-menerus. Diagnosis kanker hati dapat seringkali ditegakkan dengan pencitraan yang tidak invasif tanpa memerlukan biopsi. Yang pertama paling sering dilakukan adalah dengan CT scan abdomen 3 fase. Pada fase arteri didapatkan gambaran aptek kontras pada nodulnya. Sementara pada fase vena dan fase delayed didapatkan gambaran washout kontras pada nodulnya. Kemudian bisa juga diperiksakan MRI abdomen. Bisa juga diperiksakan pemeriksaan kadar alfa fetoprotein darah atau disingkat AFP. Penentuan stadium kanker hati yang paling sering digunakan adalah dengan algoritma Barcelona Clinic Liver Cancer atau kita singkat BCLC, di mana dilihat performance status pasien, kemudian berat derajat sirosisnya, kemudian jumlah dan ukuran dari nodul hati tersebut, apakah ada keterlibatan kelenjar getah bening, vena porta, ataupun organ yang jauh. Kemudian setelah itu, stadium kanker hati dikelompokkan menjadi 5 stadium besar.
Yang pertama, stadium sangat awal, kemudian stadium awal, stadium pertengahan, stadium akhir, dan juga stadium terminal. Pengobatan kanker hati didasarkan pada stadium tadi yang 5 itu. Yang pertama, itu bisa dilakukan reseksi hati. Kemudian pada stadium yang awal, bisa dilakukan juga transplantasi hati, ejeksi etanol, kemudian ablasi radiofrekuensi. Pada stadium yang menengah, bisa dilakukan transkateter arterial kemoembolisasi. Pada stadium akhir, dilakukan kemoterapi oral, dan pada stadium terminal, dilakukan terapi simptomatik suportif sesuai dengan gejala pasien. Nah, untuk sahabat Premier yang kira-kira terindikasi penyakit kanker hati, jangan takut, segera datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara dan segera dilakukan pemeriksaan diagnosis dengan tepat. Pada saat sudah tegak diagnosisnya kanker hati, di Rumah Sakit Premier Jatinegara juga bisa ditata laksana dengan holistik dan dengan tepat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Premier semua. Salam sehat.